Nah, Pak Edi, ini kan ya kita sesama leader ya di Cycle ini. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal micromanage. Oh, micromanage. Tuh. Baik baik. Nah, kalau Pak Edi sendiri ada nggak ngerasa gitu ngelakuin micromanage micromanage tuh yang nggak disadari tuh? Apa aja sih kira-kira? Terkait micromanage tuh kita kadang banyak hal yang nggak disadari gitu. Salah satunya, semacam kita nanya progres aja ya. Nah itu kan sebetulnya sah-sah aja kan untuk kita para leader atau business owner untuk nanya progres. Nah tapi untuk nanya progresnya yang seperti apa gitu? Apakah si yang nanya progres itu sampai sedetil kayak misalkan, tim saya kan banyak desainer ya, itu kita sampai nanyain font segala macem, ya itu sebetulnya nggak perlulah ditanyain karena biasanya kita tuh ada yang namanya design system gitu kan. Nah di design system itu kan pasti ada, guide-nya yang harusnya itu nggak usah ditanyain gitu ya. Ya udahlah gitu. Nah tapi seringkali kita sebagai leader, mempermasalahkan gitu hal-hal seperti itu ya, saya pribadi ya. Nah harusnya itu nggak boleh, Oke, oke. ya hal seperti itulah. Atau ada juga di tim saya tuh yang marketing ya, itu tuh yang sales tuh yang ke klien biasanya kan ada presentasi tuh, ngepresentasiin produk. Nah biasanya, beberapa kali saya ikut juga dan biasanya saya udah beres, presentasi biasanya saya juga suka evaluasi kan, dan evaluasinya tuh biasanya detail banget gitu kayak, harusnya seperti ini, gaya bahasanya seperti ini, nah itu dijelaskan gitu. Bahkan sampai berpakaian pun saya kasih tahu gitu ke dia. Padahal itu harusnya disepakati di awal, dijalankan, ya udah gitu, nggak perlu sampai detail banget gitu. Ya kalau saya seperti itu ya. Nah kalau pas CEO sendiri gimana nih? Iya, iya. Iya ya, berarti tadi itu kita tuh kadang ke tim tuh suka sampai terlalu detail ya. Itu berarti contoh kesalahan micromanage itu. Iya, iya. Kalau saya inget-inget, saya juga mungkin merasanya lebih sering di bagian komunikasi kalau saya. Ah, komunikasi. Ya, jadi misal nih dalam suatu meeting, nah saya tuh kayak kadang-kadang merasa terlalu sering mengutarakan pendapat dibanding tim saya gitu. Oke, Nah kenapa itu tuh? ya terkadang kan kita kayak gatel ya, namanya leader gitu kadang kayak merasa lebih tahu lebih apa, kita akhirnya gatel pengen terus-terusan ngeluarin pendapat. Nah, Iya betul. kesini-sini tuh memang saya ngerasa, oh itu salah satu ciri ya micromanage sih memang. Harusnya tim yang lebih banyak mengutarakan pendapat dibanding kita leader. Iya betul betul. Jadi makin dia tuh belajar lagi gitu ya. Jadi nggak dipandu terus-terusan oleh kita leader-nya. Benar, Oh ya. benar, benar. Ada nggak sih cara-caranya nih Pak, buat kita ya improve lah, bagaimana supaya kita tidak terlalu banyak melakukan micromanage ini tadi? Kalau saya pribadi ya, Pak, biasanya saya tuh untuk mengatasi micromanage ini dimulai dari SOP di awalnya itu atau bisa dibilang, biasanya kan tiap perusahaan itu ada KPI segala macem. Nah kita tentuin di awal gitu bahwa target-targetnya seperti apa, goals-goals-nya seperti apa, sehingga kita udah ada parameter gitu untuk mengukur keberhasilan dari tim tersebut. Nah misalkan itu sudah kita sepakati di awal, ya udah kita berikan aja si karyawan tersebut untuk bereksperimen lagi agar menjalankan si projeknya atau tasknya lebih bagus lagi. Kalau saya seperti itu. Jadi lebih fleksibel dan Ya, melaksanakan betul, lebih fleksibel dalam melaksanakan dan si timnya lebih percaya dirilah untuk mengerjakan si pekerjaan itu sendiri. benar, benar. Gitu sih kalau dari saya. Nah, Setuju sih. Ya kalau saya mungkin ya kalau kita bicara dari konteksnya komunikasi kan, ya kita nih para leader berarti harus banyak-banyak ngerem mungkin ya. sepakat. Jadi lebih banyak melakukan pertanyaan aja ya, menggali-gali supaya yang banyak keluar pendapatnya tuh justru dari tim. Dari timnya. Dibanding kita ya sebagai leader. Mungkin kira-kira gitu. Kira-kira seperti